Hai anak-anak kelas 1, kembali lagi kita akan belajar TK hari ini ya. Jangan lupa anak-anak harus tetap lihat semua materi-materi yang Ibu Ayunda berikan di minggu-minggu lalu. Nah, untuk hari ini ya, kita akan belajar kembali lagi mengingatkan Ibu Ayunda ya, belajar tentang komunikasi langsung dan tidak langsung. Kita mau cari tahu nih, apa saja perbedaannya antara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Nah, anak-anak coba cari tahu dulu, diskusi dulu ya dengan papa mama di rumah, apa sih perbedaan komunikasi langsung dan tidak langsung. Tapi kalau dari judulnya saja, pasti anak-anak sudah bisa membedakan apa sih perbedaannya komunikasi langsung dan tidak langsung. Nah, ini akan kita pelajari selama 1 minggu ini sebelum kita memasuki tema yang baru nanti di minggu depan. Oke anak-anak, selamat belajar hari ini. Nah, Ibu Ayunda mau tanya lagi sama anak-anak nih, apa itu komunikasi? Nah, beberapa minggu lalu Ibu Ayunda sudah jelaskan apa itu komunikasi. Coba anak-anak yang tahu ucapkan sendiri gerakannya ke waktu itu bagaimana ya. Komunikasi itu yaitu cara kita menyampaikan pesan atau keterangan atau berita, yaitu komunikasi. Jadi bagaimana sih cara kita menyampaikan sebuah pesan atau berita atau sebuah informasi yang kita dapatkan ya kepada orang lain ataupun dengan cara apapun ya, bisa lewat langsung atau tidak langsung. Misal Ibu Ayunda dapat nih informasi hari ini bahwa kita akan belajar TK. Ibu Ayunda kasih pengumuman ke GCR Ibu Ayunda. Nah, itu Ibu Ayunda juga melakukan sebuah komunikasi. Tapi itu nanti ada bedanya, komunikasi langsung atau komunikasi tidak langsung. Jadi anak-anak ingat kembali ya, komunikasi adalah penyampaian pesan, keterangan, atau sebuah berita. Ya, caranya itu disebut dengan komunikasi. Ini sudah kita pelajari di 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Nah, anak-anak coba pelan-pelan diucapkan kembali. Komunikasi adalah penyampaian pesan, keterangan, atau berita. Nah, seperti yang Mbak Indah sudah bilang tadi, 2 jenis komunikasi. Komunikasi itu ada 2 jenisnya atau 2 caranya. Bisa dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Anak-anak bisa lihat itu di gambarnya yang Ibu Indah berikan. Ya, satunya dia pakai handphone untuk telepon, ya. Nah, dia berkomunikasi, dia melakukan sebuah komunikasi, tapi ada alat perantara komunikasinya, ya. Biasanya itu disebut dengan komunikasi tidak langsung. Sedangkan satu gambar yang di sebelah lagi, yang di sebelah kanan Ibu Ayunda, ya, itu adalah komunikasi secara langsung. Kenapa Ibu Ayunda bisa sebut itu komunikasi secara langsung? Karena si anak ini sedang berbicara sama mamahnya, baru bercerita secara langsung berhadapan tatap muka dan tidak ada alat yang digunakan sebagai perantara komunikasi mereka. Nah, itulah perbedaan dari komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Di slide selanjutnya, Ibu Ayunda akan jelaskan lebih rinci lagi nih. Ya, lebih jelas lagi setiap ciri-cirinya itu seperti apa. Tapi anak-anak bisa lihat perbedaannya itu dari gambar yang Ibu Ayunda berikan. Ya, ini adalah contoh gambar-gambar komunikasi langsung. Coba anak-anak perhatikan. Ya, perhatikan gambar-gambarnya. Ada papa sedang main sama anak-anaknya. Itu pasti terjalin komunikasi. Ya, saling bercerita, saling memberi arahan papanya ya secara langsung. Ada juga yang satu keluarga sedang belajar bersama. Ketika mereka belajar bersama, pasti ada komunikasi yang mereka bangun ya, ada komunikasi antara papa, antara anak dan papa atau antara anak dan mama dan seterusnya. Nah, itu adalah sebuah komunikasi yang dijalin secara langsung. Kenapa langsung? Lihat, mereka ada di dalam satu tempat, tidak ada alatnya sama sekali, alat komunikasi sebagai perantaranya, tapi dilakukan komunikasinya secara langsung. Ya, nah, itu ciri-cirinya. Yang pertama dilakukan secara langsung. Kalau komunikasi langsung itu bertatap muka secara langsung. Lalu yang kedua tidak menggunakan alat komunikasi sebagai perantaranya. Ya, contohnya yang Bu Ayunda berikan tadi ini bercerita secara langsung atau berdiskusi secara langsung dengan papa mama mungkin atau dengan teman-teman saat bermain bersama ya. Tapi ingat secara langsung tidak ada alat komunikasi sebagai perantaranya. Ya, yang menghubungkan antara jarak jauh antara misal papanya di mana, anaknya di mana. Itu beda lagi, nanti itu komunikasi tidak langsung. Sedangkan komunikasi yang langsung ya pasti dilakukan komunikasinya itu secara langsung atau tatap muka secara langsung bertemu. Ya, ada orangnya yang kita ajak ngobrol itu di depan kita, seperti itu.
Lalu yang kedua, tidak ada alat perantara, alat komunikasi perantaranya. Nah, itu adalah beberapa penjelasan ciri-ciri komunikasi langsung. Nah, anak-anak bisa lihat lebih jelasnya di gambar yang Ibu Ayunda berikan. Sedangkan komunikasi tidak langsung, ya jelas dari judulnya, komunikasi tidak langsung. Anak-anak coba lihat gambar, yang dua gambar yang Ibu Anda berikan. Ada satu anak kecil yang sedang telepon, ya. Lalu yang kedua itu gambar tentang orang yang sedang video call, ya. Nah, itu komunikasi yang dijalin itu tidak langsung. Kenapa dikatakan tidak langsung? Karena menggunakan alat komunikasi sebagai perantara untuk menyambungkan komunikasi mereka, ya. Nah, berarti komunikasi tidak langsung ini biasanya dilakukan dengan jarak jauh, ya, jarak jauh atau berbeda tempatnya. Misal, Ibu Ayunda sekarang nih di sini ya di sekolah, anak-anak di rumah. Ibu Ayunda sekarang menyampaikan informasi. Ada satu alat perantaranya, Ibu Ayunda buat video, ya, bisa diakses anak-anak lewat internet seperti itu. Nah, itu adalah komunikasi tidak langsung. Misal juga nih, Ibu Ayunda sedang mengajar sama anak-anak pakai Zoom meeting nih. Nah, itu juga komunikasi tidak langsung. Karena kita tidak bertemu sebenarnya secara langsung, benar-benar secara nyata kita bertemu. Ya, tapi kita menggunakan fasilitas atau aplikasi-aplikasi online yang membantu kita untuk bisa berkomunikasi. Tapi itu tadi, berarti komunikasinya ini tidak langsung karena berbeda tempat atau jarak jauh. Ya, dan yang terpenting adalah menggunakan alat komunikasi sebagai perantaranya. Contoh, Ibu Ayunda telepon nih, video call anak-anak, misal begitu ya. Nanti ada alat komunikasinya, yaitu handphone sebagai alat komunikasinya. Ya, lalu di dalam handphone itu ada aplikasi-aplikasinya yang membantu kita untuk tetap bisa berkomunikasi meskipun secara tidak langsung. Contohnya, di situ Ibu Ayunda tuliskan aplikasi yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi secara tidak langsung, ada Zoom Meeting, ada WhatsApp, kita bisa video call, ya. Lalu Google Meet, atau anak-anak jarang ya pakainya Microsoft Teams juga, anak-anak jarang pakai. Lalu dulu tuh Ibu Ayunda masih pakai yang namanya Skype. Nah, anak-anak coba cari tahu tuh ya Microsoft Teams tuh bentuknya seperti apa, aplikasinya, gambarnya bagaimana. Tapi semua contoh aplikasi-aplikasi ini yang Ibu Ayunda jelaskan ini adalah salah satu contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk komunikasi secara tidak langsung. Tapi yang paling penting harus ada internet sebagai konektivitasnya, ya, supaya kita tetap bisa berkomunikasi secara tidak langsung, ya, seperti itu. Jadi yang pertama Ibu Ayunda ulangi, ciri-ciri komunikasi tidak langsung itu dilakukan secara jarak jauh atau berbeda tempat. Lalu yang kedua, menggunakan alat komunikasi sebagai perantaranya. Ya, contoh alat komunikasinya tadi Ibu Ayunda kasih satu contoh handphone, seperti itu. Di dalam handphone itu ada aplikasi-aplikasinya yang membantu kita tetap bisa berkomunikasi. Nah, itu ciri-ciri dari komunikasi tidak langsung. Nah, Ibu Ayunda kasih tambahan nih spesialnya di pembelajaran hari ini. Ya, tidak hanya kita tahu tentang perbedaan komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung, tapi Ibu Ayunda kasih satu tambahan lagi. Ternyata ya, alat komunikasi yang sudah diciptakan, yang dibuat manusia dengan pertolongan Tuhan ini ya, Tuhan berikan ide sedemikian rupa kepada manusia untuk bisa menciptakan teknologi komunikasi yang begitu rupa, yang sampai akhirnya kita bisa nikmati, ya, sampai hari ini, apalagi sangat menolong kita di masa pandemi seperti ini ya, dengan aplikasi-aplikasi yang ada ya, ternyata itu punya fungsi. Nah, anak-anak jangan salah menggunakannya, ya, harus disesuaikan dengan fungsinya dan waktu penggunaannya itu harus tepat, seperti itu. Kenapa? Ketika kita salah menggunakan, yaitu jatuhnya itu komunikasi tidak lagi membantu, tapi merugikan anak-anak. Merugikannya dalam hal apa? Contoh, kalau misal alat komunikasi itu kan contohnya handphone. Handphone itu fungsi utamanya berkomunikasi, untuk berkomunikasi jarak jauh. Tapi ada aplikasi-aplikasi lain yang kita bisa install di dalam handphone kita, seperti games ya. Nah, anak-anak boleh bermain, tapi ingat, tahu waktunya. Ya, disesuaikan lagi sama fungsinya alat komunikasi itu. Nah, fungsi alat komunikasi di sini Ibu Ayunda berikan tuh untuk anak-anak ada 5 saja ya. Anak-anak ingat baik-baik, sesuaikan dengan fungsinya. Yang pertama, itu anak-anak bisa berbagi cerita, ya, lewat handphone kita, aplikasi-aplikasi WhatsApp dan lain sebagainya. Kita bisa sharing, bisa berbagi cerita nih sama teman-teman kita. Tapi Ibu Ayunda selalu tekankan, ingat, batasi, harus sesuai porsinya, tidak boleh terlalu sering, ya. Nanti akhirnya anak-anak takutnya kecanduan, ya. Terlalu sering ingin sekali main handphone, terus sampai akhirnya lupa.
cerita terus, telepon teman terus, sampai akhirnya lupa harus ada waktu untuk belajar, seperti itu. Lalu yang kedua, karena bisa berbagi cerita, akhirnya kita bisa membangun pertemanan. Ya, kita punya banyak teman, ya, dimanapun. Tapi ingat, pilih teman yang baik juga. Jangan sembarang mau berteman dengan orang yang kita tidak kenal. Ya, harus dipilih. Apalagi anak-anak sekarang ini sudah main Instagram dan lain sebagainya. Nah, anak-anak hati-hati ya. Lalu yang ketiga, nah ini biasanya untuk orang-orang dewasa, bekerja. Ya, sekarang nih, ya, komunikasi kita itu untuk pekerjaan ya, seperti Ibu Ayunda sekarang, Ibu Ayunda menggunakan alat komunikasi untuk membantu pekerjaan Ibu Ayunda. Ya, salah satunya Ibu Ayunda bekerja sebagai seorang guru, bisa mengajar. Nah, bisa mengajar, untuk tetap bisa mengajar kita butuh alat bantu, alat komunikasi. Ya, seperti yang Ibu Ayunda sekarang lakukan, seperti itu. Tanya coba sama papa mama, kira-kira papa mama pakai untuk apa alat komunikasi mereka di dalam pekerjaan mereka. Lalu yang keempat, saling belajar satu sama lain. Ya, anak-anak bisa belajar ternyata ya lewat alat komunikasi yang ada, bisa mendapat banyak hal ya, bisa berdiskusi yang terakhir. Tidak hanya untuk kita main games ya, tapi bisa digunakan untuk diskusi. Contoh saat Zoom meeting, kita bisa diskusi ya, belajar secara bersama-sama untuk bertukar pikiran ya, apapun itu temanya, tapi pastikan itu sesuai dengan apa yang anak-anak harus pelajari. Oke, anak-anak, nah, ini adalah fungsi alat komunikasi. Coba anak-anak sebutkan 5 fungsi alat komunikasi yang Ibu Ayunda sudah jelaskan kepada papa atau mama ya. Diulangi lagi di rumah, fungsinya ada 5. Ya, selesai kita belajar hari ini ya tentang perbedaan komunikasi langsung dan tidak langsung. Anak-anak, ingat pelajari terus apa bedanya. Nah, sebelum kita tutup belajar hari ini ya, Ibu Ayunda mau kasih agenda nih, kasih tugas sedikit saja anak-anak melakukan research atau jadi detektif yang mencari tahu tentang informasi. Kan kita sudah tahu nih apa itu informasi. Sekarang anak-anak praktek ya, mencari informasi menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Ya, Ibu Ayunda mau anak-anak cari tahu tentang apa saja ya perangkat keras komputer. Ini akan berhubungan dengan minggu depan, tugas-tugas atau belajar kita minggu depan ya, karena kita minggu depan akan masuk tentang mengenal perangkat-perangkat keras komputer. Nah, sekarang anak-anak jadi detektif-detektif yang memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk mencari tahu ini. Ingat ya, bisa lewat YouTube, bisa lewat Google, atau boleh wawancara kepada papa mama atau kakak-kakak yang ada di rumah ya. Tanyakan, apa saja sih contoh-contoh perangkat keras komputer. Ya, anak-anak, itu PR dari Ibu Ayunda. Cari tahu, boleh dicatat di buku catatan anak-anak TIK. Nanti minggu depan kita akan bahas, betul nggak ya kira-kira yang sudah anak-anak cari tentang perangkat keras komputer. Oke anak-anak, see you ya minggu depan, kita akan belajar lagi di kelas TIK bersama dengan Ibu Ayunda lagi. Terima kasih. God bless.